Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Ikhwanul mu'minin rahimakumullah. Seringkali kita mendengar apapun yang kita mulai dengan bismillah. Orang mau makan bismillah, orang mau pergi bismillah. Mau apapun itu selalu berbasmalah. Bahkan ada salah satu keterangan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar au ajdam, yang artinya setiap perkara apapun itu, perkaranya yang mengandung kebaikan, maka kalau tidak dimulai dengan basmalah, maka seolah-olah itu aqta, abtar atau ajdam, tidak sempurnalah kebaikannya. Apalagi dalam praktek ibadah sehari-hari, maka kita harus senantiasa selalu berbasmalah. Rasul pun disuruh sama Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dalam kesempatan ini ada sepenggal kisah dengan kehebatan bismillahirrahmanirrahim. Cek orang Sunda nama orang yang rajin membaca bismillah. Dulu teh baheula cek orang Sunda mah, ada seorang istri yang sangat rupawan, cantik jelita. Malum ari kanu geulis mah loba anu resep. Maka si wanita cantik ini pun ternyata dijodohkan oleh Allah, dipersuntinglah dengan orang yang kurang baik di dalam agamanya. Padahal perempuan nama soleha, udah cantik, pintar ngaji, keur magelis, hebat ilmu agama, nah atuh saha anu teu kabong roe, saha anu teu kabita. Nah, ini wanita yang solehah ini menikah dengan seorang laki-laki yang kurang baik. Boro-boro bisa ngaji, sholat oge tara, ngaji Quran ge teu bisa, bahkan gawena tapi karena kewajiban nafkah kanu jadi pamajikan mah telat, resiko bulanan mun bulanan teh mah disangakeun dibikeun. Nah, ini kehebatan istri ini, begitu menerima apa yang dikasih oleh suaminya, selalu membaca bismillah, bismillah, bismillah. Mau mandi bismillah, mau nyuci pun bismillah. Rek naon wae bismillah, rek ngistrika bismillah. Apapun yang dikerjakan selalu basmalah. Apalagi ketika mendapatkan rizki yang dikasih oleh suaminya, maka menerimanya dengan senang hati, kemudian disimpanlah dengan basmalah. Maka si suaminya ini merasa jengkel, maklum dah lain tukang ngaji, bismillah we cenah dibaca. Gitu. Maka pada suatu ketika, ada apa sebenarnya istriku ini selalu membaca basmalah? Geun siah cek urang Sunda nama hayang nyaho. Maka si suami yang pasid ini memperhatikan kepada istrinya ketika dikasih uang. Ternyata uangnya itu disimpanlah di dalam lemari. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Pada suatu ketika menjelang tidur si istrinya tidak tahu kalau uang yang disimpan olehnya itu diambil oleh suami yang fasid ini. Kemudian uang ini pun dilemparlah ke dalam sumur. Maka pada keesokan harinya suami ini memberikan uang kembali, jatah bulanan, bulanan teh mah neneng, ini uang untuk minggu ini, misalkan gitu. Tapi dari nu kasar mah teu mungkin berenang ngomongna lembut. Maka diterimalah uang itu, kemudian disimpan kembali di dalam lemari yang biasa disimpan. Nah, cuman si suami ini tapi punten cek bahasa orang nama. Mau lihat udah berapa uang yang disimpan. Padahal si suaminya geus ngitung uang yang disimpan oleh istrinya itu. Kumanehanana dipicen ka sumur. Apa yang terjadi? Mangga cek eta istrina teh. Maka apa yang terjadi, Masya Allah, itu uang yang sudah diambil oleh suaminya dan dibuang ke dalam sumur. Istri ini membuka tempat penyimpanan uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Uang yang sudah dibuang oleh suaminya ke dalam sumur semuanya ada di dalam peti tersebut. Semuanya ada di dalam lemari itu. Kemudian diberikanlah uang itu kepada suaminya. Suami yang fasid ini gak bisa ngomong. Ternyata inilah kehebatan Bismillahirrahmanirrahim. Maka mulailah di dalam praktek syariah Islamiyah ini kita membiasakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi menjelang tidur, perbanyaklah membaca Bismillah. Jangan kurang dari 21 kali membacanya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang membaca basmalah ketika menjelang tidurnya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan jin, setan dan sebangsanya. Masya Allah.